Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini kita akan podcast bersama dari Stidi Al-Hikmah. Dengan saya Lita Nurahmatia dan rekan saya Faulina Syahja akan membawakan tema tentang cara kita sebagai anak milenial dalam mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang kita tahu bersama bahwa dari zaman ke zaman itu pasti akan mengalami yang namanya perubahan ya. Ya, betul. Nah, aku nih mau kita sharing-sharing aja nih ya. Aku mau nanya nih, menurut kamu apa sih perbedaan zaman dulu dengan zaman yang sekarang? Kalau menurut aku ya, perbedaan dari zaman dulu ke zaman sekarang tuh kelihatan banget. Kalau dari beda mungkin sih kita semuanya sadar lah. Kalau kita lihat dari segi teknologinya ya, zaman dulu itu serba manual. Kalau zaman sekarang tuh serba instan. Iya, betul. Tinggal pencet aja bisa. Kalau dulu misal nih ngebajak sawah masih pakai hewan. Kalau Iya. sekarang tinggal pencet sekejap Pakai mata mesin udah ya, jadi. udah ya. Iya kan, salah satunya kalau misal dari segi teknologi, kalau kita dari segi sosialnya, zaman dulu itu lingkup sosialnya lebih sedikit. Kalau sekarang lingkup sosialnya lebih besar karena sekarang udah ada sosmed. Jadi mau kenal sama orang luar negeri, orang luar pulau itu udah gampang gitu. Berarti dari zaman ke zaman ini bisa bawa banyak banget perubahan ya. Mulai dari contohnya tuh tadi kayak Bajak bajak sawah. sawah bisa jadi pakai mesin sekarang, atau enggak media sosial sekarang yang bener-bener lagi happening banget. Nah, setelah itu teman-teman pasti ya dari zaman ke zaman itu pasti ada yang namanya dampak positifnya. Ya. Nah, menurut kamu sendiri apa sih dampak positif dari perkembangan zaman yang sekarang? Nah, kalau dampak positif dari contoh yang tadi ya, misal kita dari segi teknologi, dampak positifnya tuh kita bakal lebih mudah buat ngerjain suatu pekerjaan itu. Kita lebih simpel mengurangi tenaga kita. Dan kalau misalnya dari segi sosial tadi, dampak positifnya kita membangun relasi itu lebih gampang. Lebih banyak Iya ya kan? temannya. Ya mungkin gitu. Nah, di apa ya namanya, dampak positif itu pasti juga ada nih yang namanya dampak negatifnya. Pasti dong. Pasti beriringan dan juga bergandengan gitu. Menurut kamu lagi nih, apa sih dampak negatif dari yang tadi? Kalau dampak negatif dari segi teknologi yang tadi ya, orang tuh bakal lebih mager. Karena kita tinggal pencet semua ada, tinggal ngomong semua datang. Nah, kebanyakan orang sekarang tuh jiwa-jiwanya tuh jadi jiwa-jiwa instan. Jadi untuk berproses tuh mereka gampang malas, dikit-dikit ngeluh gitu. Kalau misalnya dari segi sosialnya mungkin dari dampak negatifnya sekarang lebih malahnya pergaulan bebas karena kita semakin mudahnya dalam mengakses dan menjangkau. Mungkin gitu. Nah, setelah tadi ada dampak negatifnya nih, kan banyak banget nih tadi yang udah disebutin dampak negatifnya. Contohnya seperti pergaulan bebas yang semoga ya teman-teman kita bisa menjaga pergaulan kita itu dengan baik gitu, dan mencari relasi juga yang mendukung dengan lingkungan yang islami gitu teman-teman. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Pertanyaannya itu adalah, menurut kamu nih Halim, gitu, apa sih tantangan terbesar yang ada dalam kamu menghadapi zaman sekarang dan gimana cara kamu menghadapinya? Menurut aku pribadi ya, yang aku rasain juga, tantangan terbesar yang aku rasain di zaman sekarang itu adalah kita dituntut untuk terus mengikuti perkembangan zaman ini. Karena kita ketinggalan sedikit, ya udah kita nggak bisa apa bengong, nggak bisa ngikutin, nggak bisa update. Nah, itu adalah tuntutannya, kita harus terus update dan terus mengikuti perkembangan zaman. Tapi di sisi lain kita juga harus berpegang prinsip pada nilai-nilai agama kita gitu. Karena seperti yang kita tahu ya, zaman sekarang itu era globalisasi itu pasti di dalamnya tuh dimasukin nilai-nilai yang buat kita menjauhkan dari nilai-nilai Islam. Nah, tapi kita harus dituntut
buat berpegang pada itu. Intinya seperti semoga nangkap. Ya, berarti kita juga harus punya prinsip dalam diri kita supaya kita bisa terbentengi dari yang namanya pergaulan yang tadi ya, Nah, negatif lah. Nah, peran yang kedua gimana? Lalu, apa sih peran yang bisa kita ambil sebagai generasi milenial yang sekarang? Nah, kalau menurut aku, mungkin bisa buat kita semuanya, sebaiknya kalau saran aku juga nih, peran yang kita ambil yang sekarang itu kita harus mengambil peran di dalam proses ini, apalagi sebagai proses dalam kebangkitan Islam kita. Kita nggak boleh yang hanya sebagai penonton, kita harus mengambil peran di dalamnya sebagai pemain, entah dengan cara apapun gitu. Yang penting kita tetap mengambil peran di dalamnya. Berarti Jangan kita cuma hanya menonton, apalagi cuma berkomentar, apalagi cuma julid ya, nggak boleh. Berarti kita juga harus punya peran yang besar dalam membangun generasi milenial yang baik, yang punya membawa agama kita. Betul sekali. Ya udah, sekian saja. Ya, mungkin. Makasih. Mungkin itu dulu yang bisa kita berdua sharing. Semoga apa yang sudah kita sampaikan ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman yang udah nonton. Terima kasih untuk nggak bisa. Ya. Oke teman-teman, segitu dulu podcast kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita sharing sama-sama ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Halin yang sudah membawa materinya dengan baik. Semoga juga kita buat bisa Dita menerimanya juga. Sekian dulu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.